Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala Qur'an wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar, pemirsa yang saya hormati, dalam kehidupan ini semua yang menimpa kita itu bersumber dari kita sendiri. Sakit, keberuntungan, begitu juga dengan kekurangan rezeki, musibah, semuanya bersumber dari kita. Bahkan yang berkaitan dengan musibah, sakitnya diri, sempitnya rezeki, itu dikaitkan dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi Allah sendiri tidak berhenti menunggu kita untuk kembali kepadanya. Bahkan Allah sendiri memberikan informasi kepada kita agar supaya kita semua senantiasa mau untuk kembali kepadanya. Satu di antaranya, misalnya Allah memanggil kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirus dzunuba jami'a innahu huwas samiul wal ghafurur rahim. Hai sekalian hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang saya hormati, berkaitan dengan keinginan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, Allah sendiri menanti kita seperti tadi ayat yang saya sebutkan. Karena itu Rasulullah SAW itu memberikan pesan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini ada 3 kesalahan yang sering kali kita lakukan, itu tidak menunggu akhirat untuk dibalas. Ketiga kesalahan itu disebutkan oleh Rasul. Yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbuat salim kepada sesama. Dan yang ketiga, tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Pendengar yang saya hormati, ketiga yang kita sebutkan ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Misal, yang pertama berkaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Itulah sebabnya Rasulullah SAW setelah ditanya, ayyu amalin ahabbu ilallah, amal manakah yang sangat disenangi oleh Allah? Rasul menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Kemudian apalagi? Rasul mengatakan birrul walidain. Apalagi? Al-jihadu fi sabilillah. 3 amal yang paling disenangi atau yang paling utama disebutkan oleh Rasul. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga berjihad di jalan Allah. Ini membuktikan bahwa kita memang patut untuk senantiasa memperhatikan bagaimana kita tidak durhaka kepada kedua orang tua. Kalau ada di antara kita yang pernah menyakiti hati orang tua kita atau sampai meneteskan air mata orang tua kita, ajaran Islam mengatakan itu tidak menunggu akhirat untuk membalasnya. Di dunia ini Allah langsung memperlihatkan balasannya. Allah ingin memberi pelajaran. Seperti ini dulu ketika kamu meneteskan air mata orang tuamu. Sekarang rasakan kalau bukan anakmu, cucumu juga yang meneteskan air matamu. Berkaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Karena itu, kepada kita semua, kalau kedua orang tua kita masih hidup, sangat dianjurkan agar supaya kita mau untuk
memohon maaf kepadanya. Kalau keduanya telah meninggal, seyogianya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Karena boleh jadi orang tua kita sekarang tangan mereka itu sudah gemetar termakan usia. Tapi pasti kita patut untuk mengetahui bahwa tangan itu dulu yang senantiasa menimang kita dengan kasih sayang. Tangan itu dulu juga yang senantiasa tengadah ke langit untuk memohon kepada Allah agar supaya kita menjadi anak yang berguna. Sekarang kita ditunggu untuk kembali kepadanya, memohon ampun bila keduanya masih hidup. Kalau diantaranya atau keduanya telah meninggal dunia, maka ajaran agama kita menuntun doakan kedua orang tua. Kalau kita tidak melakukan itu berarti kita mengundang asap Allah datang dalam kehidupan kita. Pendengar yang saya hormati, yang kedua adalah berbuat salim kepada sesama. Banyak di antara kita seringkali mungkin karena pergaulan, karena desakan, sehingga tega untuk menjatuhkan kehormatan orang lain di depan publik, di hadapan umum. Begitu juga banyak di antara kita karena kebutuhan justru rela untuk mengambil yang bukan haknya. Tidak sedikit juga di antara kita justru seringkali mencaci, memaki orang-orang yang ada di seputar kita. Kalau ini terjadi, itu berarti kita telah berbuat salim kepada sesama. Ajaran agama menuntun, kembalikan kehormatan orang yang pernah kamu jatuhkan, kembalikan hak orang yang pernah kamu rampas, dan pulihkan nama baik orang yang pernah kamu caci, kamu maki, dan kamu fitnah. Kalau tidak kita lakukan itu berarti kita mengundang asap Allah datang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yakni tidak pandai berterima kasih pada kebaikan orang lain. Orang-orang yang ada di seputar kita luar biasa. Ada orang tua kita yang telah mendidik kita. Ada guru kita yang telah mengajari kita. Ada atasan kita yang telah menuntun kita. Ada bawahan kita yang telah mendukung kita. Ada jamaah kita, komunitas kita yang senantiasa menasehati kita. Ada karib kerabat, handai tolan yang senantiasa mau untuk memperingatkan kepada kita. Berkaitan dengan hal-hal apa saja yang kita butuhkan dalam kehidupan. Semuanya itu membutuhkan sikap ketika kita mau untuk berterima kasih kepada kebaikan yang orang lain berikan kepada kita. Kalau kita tidak melakukan itu, sekali lagi itu berarti Allah akan menjatuhkan asap. Berarti kita meminta, menunggu datangnya asap Allah. Pendengar yang saya hormati, ayat tadi mengharapkan kepada kita untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi sebesar atau sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, ampunan Allah itu jauh lebih besar. Jadi harapan Allah dalam ayat itu ketika memanggil kita semua, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Dosamu memang banyak, kesalahanmu memang banyak, bahkan sekiranya kesalahan itu telah memenuhi dinding-dinding langit, maka ampunan Allah itu jauh lebih luas. Karena itu kita diharap untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Ada sebuah riwayat yang diceritakan tentang adanya orang yang melihat di akhirat nanti itu melihat anaknya bakal celaka. Lalu dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau pahala sholatku bisa menyelamatkan anak saya, selamatkan, berikan pahala sholat itu kepadanya. Kemudian dia melihat istrinya pun bakal celaka. Dia juga berkata, Tuhan, kalau pahala puasaku dapat menyelamatkan istriku, berikan semua pahala puasaku kepadanya. Dia pun melihat kedua orang tuanya bakal celaka, lalu dia katakan, Tuhan, kalau seluruh kebaikanku itu dapat menyelamatkan kedua orang tuaku, maka berikan seluruh kebaikanku kepadanya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, lalu dengan apa kamu akan masuk surga? Orang tersebut menjawab, Pabi rahmatik, dengan rahmatmu yang Allah,
saya masuk surga. Jadi dengan rahmat Allah, tentu rahmat itu tidak datang secara instan. Dia harus diupayakan dengan pelaksanaan seluruh amaliyah, seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga kita meninggalkan apa yang dilarangnya, semua dalam rangkaian kita mencari atau menginginkan rahmat Allah. Intinya adalah rahmat Allah itu juga tergantung bagaimana kita juga peduli dan memberikan kasih sayang terhadap sesama. Saya ingin menutup pesan-pesan ini dengan memetik satu riwayat lagi ketika Allah berdialog dengan Musa. Allah berkata, Musa, kamu merasa atau mengatakan kamu cinta kepada aku. Tapi pernah saya lapar, kamu tidak memberi aku makan. Saya pernah kedinginan, kamu tidak memberiku pakaian. Saya pernah sakit, engkau tidak menjengukku. Musa dengan takut menjawab, Tuhan, mana mungkin semua itu kamu butuhkan? Bukankah kamu pemilik jagat raya dan isinya ini dan kamu tidak membutuhkan semua yang kamu sebutkan? Makanan, pakaian, begitu juga obat-obatan. Maka Allah memberikan jawaban terhadap apa yang disebutkan oleh Musa, bahwa dulu ada hambaku yang sakit, sekiranya kamu menjenguknya maka niscaya kamu temukan aku di situ. Dulu ada hambaku yang lapar, sekiranya kamu berikan makanan niscaya kamu akan temukan aku di situ. Dulu ada hambaku yang kedinginan, sekiranya kamu beri dia pakaian maka niscaya aku akan temukan aku di situ. Dalam Islam ini disebut dengan filantropi, kepedulian terhadap sesama berdasar nilai-nilai kemanusiaan. Pendengar yang saya hormati, mudah-mudahan insya Allah 3 pesan yang disampaikan oleh Rasul bahwa ada 3 kesalahan yang tidak menunggu akhirat untuk membalasnya, tapi akan langsung ditemui balasannya di dunia, yakni durhaka kepada kedua orang tua, berbuat zalim kepada sesama, dan tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Kita berusaha untuk menghindari agar kita tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok yang disebutkan. Saya kira demikian. Terima kasih atas seluruh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.